Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari untuk membeningkan pikiran dan hati istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan wa waffiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash sya'ni wa darajati atfatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyul muttaqin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kok enggak dijawab? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para masyayikh, para kiai, utamanya kepada mursyid sekaligus khalifah thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Bahi Mustafa Kunyai bersama keluarga, matta'allah bituli hayatihim amin. Ki Kholik yang sangat kami muliakan, para guru, para kiai, para ustadz, para punyai, pengurus NU, Rois Suriah utamanya, semoga semuanya sehat panjang umur. Bupati Pak Eko Adil, saya yakin 4 tahun lagi ke sini sampean masih jadi bupati. Itulah, buktikan aja. 4 tahun lagi ke sini insya Allah sampean tetap jadi bupati. Amin Allahumma amin. Bersama sang putra semoga senantiasa keluarganya ayam tentrem, sakinah mawaddah rahmah dan diberkah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seluruh DPR di lingkungan Kepulauan Meranti, ada ketua Pak siapa tadi? Iya, Pak Ardiansah. PAN tapi kunut subuh. Jadi PAN ini namanya Muhammadinu. Setengah Muhammadiyah, setengah NU. Namanya Muhammadinu. Sebagai pribadi saya salut, semoga panjenengan sehat panjang umur. Dan seluruh anggota DPR yang lain, ada yang dari PKB 2, ada yang dari Gerindra, Nasdem, betul
SKPD Kabupaten Meranti. Banyak tadi nggak hafal saya. Saya tadi ketemu yang kepala dinas pendidikan. Nggak ada sekarang. Seluruh jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, semoga panjenengan sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat. Amin. Berkah ilmu, berkah keluarga, berkah harta, Amin. berkah rizki, dan semoga ditakdirkan bisa sowan ke Ka'bah, sowan kepada makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa mausimul haji maupun umroh. Amin Allahumma amin. Bahwa berislam itu harus sesuai dengan Islamnya Nabi. Ya. Kalau nggak sesuai mungkin dohirnya Islam tapi sesat. Bahwa beramal supaya diterima Allah harus sesuai dengan perintah, ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalaupun kita sholat malam, kita sholat jamaah, kita puasa, kita zakat, kita manasik, tapi ternyata dalam melakukan manasik, dalam melakukan salat, dalam melakukan zakat, puasa tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka juga tidak diterima Allah, tidak diterima Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan amal ibadah tidak sesuai dengan perintah kami, sholat subuh jam 2 malam, orang perempuan haid malah sholat, Jumatan hari Selasa. Barang siapa beribadah, beramal tidak sesuai dengan tuntunan kami, fahuwa raddun, maka ibadah dan amal orang itu ditolak. Syarat supaya diterima amal kita, akidah kita, ibadah kita harus sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu poin clear? Clear? Masuk poin berikutnya. Bagaimana cara kita memastikan bahwa agama kita, akidah kita, faham kita, ilmu kita, amal kita, menata hati kita, semuanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ulama, kiai gampang karena mereka tahu dalilnya, karena mereka tahu tafsirnya. Ulama tahu ini sesuai dengan sunnah Rasul, ini nggak sesuai, ini menyimpang dari tuntunan Rasul, ini lurus. Ulama tahu, memang ulama berkali-kali hatam tafsir, ulama berkali-kali hatam Sahih Bukhari, ulama berkali-kali hatam Sahih Muslim. Jadi mereka tahu ini benar, ini salah. Ulama tahu ini lurus, ini menyimpang. Ulama tahu ini sesuai dengan tuntunan Rasul, ini bid'ah, tidak sesuai. Ulama juga tahu. Lah yang repot ini kita ini, baru diajak ngaji tafsir 2 jam ngantuk sudah. Suruh ngapalin Quran ya nggak mampu. Hatam Sahih Bukhari nggak pernah, hatam Sahih Muslim nggak pernah, hatam Riyadhus Shalihin nggak pernah, hatam Bulughul Maram nggak pernah, apalagi hafal. Hatam Jami' Shaghir yang nggak pernah. Bagaimana cara kita orang awam memastikan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kuncinya gampang, ikut ulama. Ulama tahu dalil, asal kita ikut ulama, otomatis ikut ibadah amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al ulama waratsatul anbiya. Para ulama lah orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasul. Apa ulama mewarisi? Ya.
Ulama seperti Mbah Mustafa ngaji di mana? Ngaji di Payaman Magelang. Magelang ngaji di mana? Ngaji ke Mbah Dalhar, Watu Congol. Beliau ngaji dari mana? Syekh Mahfud. Syekh Mahfud ngaji dari mana? Dari Al-Habib As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau ngaji dari mana? Ngaji dari Abu Bakar Sato Adimyati, pengarang kitab 4 jilid tebal-tebal, pengarang kitab I'anatut Talibin. Dan terus nyambung-nyambung sampai Rasulullah. Karena ada kepastian ulama-ulama itu dapat ilmu dari atasnya, atasnya dapat ilmu dari atasnya, atasnya dapat ilmu dari atasnya. Ikut ulama, ikut orang yang mewarisi secara turun-temurun ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Paham? Makanya ikut ulama sejatinya ikut Rasulullah. Ikut bimbingan ulama sejatinya ikut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang awam, dalil dhewe nggak iso, ngapane tafsir dhewe kemeng. Ngerti begini? Hadis Bukhari ora tau hatam, dijak hataman ngantuk. Bagi kita yang awam, kalau ingin amalnya diterima harus sesuai dengan tuntunan Rasul. Ikuti ulama warasatul anbiya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Deal. Nah, apa benar kiai ikut ulama berarti ikut tuntunan Rasul? Ya. Satu alasannya karena ulama itu secara estafet berurutan turun-temurun memang mewarisi ilmu dari Rasulullah. Yang kedua, ulama-ulama itu rata-rata pondokan, ngajinya enggak dari YouTube, ngajinya enggak dari Mbah Google, ngajinya enggak hanya dari radio, ngajinya enggak hanya dari koran, ngajinya enggak hanya dari ser-seran, ngajinya enggak hanya dari postingan, ngaji langsung kepada guru ketika mondok di Lirboyo, ketika mondok di Ploso, dan di sana bertahun-tahun, 10 tahun lebih ngaji Quran langsung musyafahah, keliru dikit melafatkan hurufnya diluruskan, dibenarkan oleh guru. Itu loh calon kiai ngaji langsung, praktek sholat langsung di pondok, sujud kakinya keliru sedikit dibenarkan oleh gurunya. Ngaji kitab di hadapan kiai, ngaji maknane salah, i'robe salah, harokate salah, saat itu juga dibenarkan oleh gurunya. Dengan cara kiai ngaji ke pondok langsung, dengan cara kiai ngaji kepada kiai langsung, maka dia nyun sewu dapat ilmu secara langsung, dipastikan ilmunya valid, dipastikan informasinya informasi A1. Apa A1 ini beban? Informasi A1 valid karena langsung dari guru. Paham? Kayak Qori begini, ini belajar Qur'annya langsung dari guru, makanya fasih banget. Sot ya sot, do ya do, ro ya ro, tarkik ri, tafkhim ro, langsung ngajinya. Coba ngaji Quran tutorial teko HP, jadinya nggak karu-karuan. Paham? Paham? Ngajilah, percayalah pada kiai, karena kiai lah yang langsung mendapat ilmu dari guru secara musyafahah, secara berhadap-hadapan. Dan hari ini banyak cetakan kitab yang salah, mau cetakan tafsir banyak yang salah.
Cetakan usul fikih banyak yang salah. Cetakan hadis Bukhari Muslim banyak yang salah. Cara meluruskan kesalahan itu, satu-satunya cara yang paling pas, ngaji langsung kepada Mbah Yai Sepuh. Yang mana Mbah Yai Sepuh itu megang kitab yang lama, megang kitab yang belum salah-salah. Ngaji langsung kepada Mbah Yai Sepuh, yang Mbah Yai Sepuh itu pernah mewarisi ilmu, mendapat ilmu dari gurunya. Saya mondok ke Lirboyo misalnya, membeli Sahih Bukhari baru, tulisannya salah. Tapi untungnya saya ngaji langsung kepada Mbah Yai Kafabi. Saya ngaji langsung kepada Mbah Yai Arwan Mansur. Meskipun kitab saya baru banyak tulisan salah, tapi Kiai megang kitab yang lama. Halo? Yang kitab lama itu sudah dia maknai hasil belajar dulu dari gurunya. Nah, kitab saya yang salah itu loh, kalau saya ngaji langsung kepada beliau, berkesempatan dibenarkan. Wih, kurang alif Marzuki, kurang kho, yang kacau sudah kitabnya anyar, ngajinya lewat HP tutorial. Kalaupun kitab anyar itu tulisannya salah, dia nggak tahu. Atau ngaji kepada ustadz, ustadznya nggak pondokan. Celakanya muridnya megang kitab baru, gurunya juga megang kitab baru, sama-sama salahnya. Halo? Halo? Makanya belajarlah dan percayakan ilmu agama hanya kepada ulama, hanya kepada kiai yang dapat ilmu secara langsung ketika 15 tahun mondok di Kerapia, ketika 15 tahun mondok di Pandeglang, Syekh Dimyati, Syekh Mutadi, ketika 15 tahun mondok di Sarang, ketika 15 tahun mondok di Mbah Yai Arwani, Gus Ulin, ketika 15 tahun mondok di Sidogiri, Ploso Lirboyo, Langitan. Selama itu amaliyah yang salah diluruskan gurunya, paham akidah yang keliru diluruskan gurunya, noto hati yang keliru diluruskan gurunya, kitab yang cetakannya keliru juga diluruskan oleh gurunya. Lurus semua baru pulang. Orang kayak begini loh layak dijadikan sumber, layak dijadikan panutan, layak diminta rekomendasinya. Halo? Bukan rekomendasi nyalon bupati ngawur. Rekomendasi untuk nanya, Kiai, sebaiknya saya mondok di mana? Oh no, sebaiknya saya ambil menantu siapa? Itu besanan sama Pak Adil. Mana dia tuh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al ulama warasatul anbiya. Ulama lah orang-orang yang mewarisi ilmunya Kanjeng Nabi. Sekarang di Meranti, di mana-mana, di apa ini? Hilir apa? Tebing Barat. Tebing tinggi barat. Tebing tinggi barat. Dan di mana-mana termasuk di Malang. Banyak aliran baru masuk, banyak gerakan baru masuk, banyak paham baru masuk. Ustadz-ustadz yang kita dulu nggak kenal pada masuk, yang masyarakat awam nggak tahu ikut yang mana. Itu benar apa salah orang awam juga nggak tahu. Wong orang awam nggak bisa dalil kok. Seperti ini, ikut ini apa ikut ini apa ikut ini. Jawabnya ikut kiai. Halo, ikut ulama, jangan yang macem-macem. Insya Allah asal yang kita ikuti kiai seperti Kiai Mustafa, Kiai Kholik, tak jamin benar. Kalau ikut radio, ikut ser-seran, ikut TV nggak jelas. Halo, ikut tutorial, apalagi ikut vlog-vlogan, tidak dijamin benar. Saya nggak menyalahkan, tapi saya nggak menjamin itu benar.
Contoh, dimulai dari yang kecil-kecil ya. Ya. Oke. Masalah keseharian. Kalau ikut Mbah Yai setelah sholat wiridan. Coba enggak? Wiridan dikirnya dibaca keras. Apa perlunya wiridan dikir setelah sholat dibaca keras? Untuk jagani, mengantisipasi kalau ada makmum yang awam, kalau ada makmum yang nggak pernah madrasah, ada makmum yang nggak bisa baca Quran. Meskipun makmum banyak orang awam, banyak yang baru saja belajar sholat, asal kiainya telaten ngajak zikir bareng, asal kiainya telaten ngajak wirid bareng, maka yang nggak bisa baca Quran lama-lama hafal juga. Halo, yang jadi apes cilokoi wis gak iso maca Quran, nggak apal dongo, nggak apal zikir, lah kiai ini mari salam meneng sampai kiamat yang nggak ngerti apa-apa. Halo, mana yang dicontohkan Rasul? Ba'da sholat pakai wirid dibaca keras, atau ba'da sholat diam wirid sendiri-sendiri? Mana yang dicontohkan Rasul? Menurut hadis Fathul Bari Sahih Bukhari, Syarah Sahih Bukhari juz 2 halaman 324 diterangkan bahwa sejak zaman Nabi berzikir berwirid ba'da sholat dibaca dengan suara keras, dengan maksud membimbing, membina kalau ada makmum yang awam. Deal. Bunyi hadisnya, inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna sungguh raf'as sauti bersuara keras berzikri dengan bacaan zikir, atau kalau dibalik sungguh berzikir dengan suara keras hina yansarifun nas minal maktubah, ketika umat manusia selesai sholat fardu zikir dibaca keras, usai sholat fardu namanya wiridan. Karena ala ahdi Nabi, tradisi kayak begitu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Deal. Ada yang mengatakan nggak usah wirid, tapi kata Kiai Khalid, kata Kiai Mustafa disuruh pakai wirid. Ternyata di zaman Nabi juga berdasar hadis Bukhari pakai wirid dibaca keras. Deal. Pokoknya yang paling enak ikut ulama. Dalil dewe lali, mending ikut ulama. Dan anjuran supaya wirid sekaligus doa ba'da sholat dibaca keras itu dianjurkan oleh NU resmi, juga dianjurkan oleh Muhammadiyah. Saya punya kitab fikih Muhammadiyah terbit tahun 1925 halaman 42. Di situ menganjurkan supaya ba'da jamaah berzikir berwirid tasbih subhanallah 33, Allahu akbar 33, alhamdulillah 33, lalu ditutup dengan imamnya berdoa dengan suara keras, makmumnya amin. Ini perintah, anjuran, bimbingan, guidance dari pengurus Muhammadiyah, diterbitkan tahun 1925 pada halaman 42. Halo, yang dari NU nggak usah tak sebut, wis podo weruhe. Clear. Contoh kedua, ada perbedaan
Menurut kiai kalau subuh pakai Allahumma hdini fiman hadait. Menurut radio, menurut ser-seran tidak usah pakai kunut. Warga bingung mana yang sesuai dengan tuntunan Rasul, pakai kunut subuhkah atau nggak usah kunut? Pakai kunut subuhkah atau nggak usah kunut? Jawabnya nggak kunut sah karena tidak wajib. Tapi mengharamkan kunut salah. Halo. Mengharamkan kunut salah. Yang benar berkunut mengikuti menguswai kunutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut di mana? Sahih Muslim juz 1 halaman 272. Sahih Muslim juz 1 halaman 272. Sahih Bukhari nomor urut 1001. Nomor urut 1001. Bagaimana bunyinya? Su'ila Anas hal qanata Rasulullah fi salati subhi. Anas bin Malik ditanya, apa benar Rasul membaca kunut dalam sholat subuh? Anas menjawab, na'am. Apa na'am itu? Na'am. Ya. Awaqanata qabla ruku. Apa benar Rasul kunutnya sebelum ruku? Apa iya Rasul kunut sebelum ruku? Anas menjawab, ba'dar ruku. Ba'dar ruku. Kanjeng Nabi membaca kunutnya setelah bangun dari ruku. Ayo ikut kiai, ikut ulama ahlu sunnah wal jamaah, ikut Kiai Mustafa, ikut Kiai Kholik, diajari kunut apa enggak? Kunut apa enggak? Nabi juga kunut berdasar hadis Bukhari Muslim. Kunutnya sebelum ruku apa setelah bangun dari ruku? Halo, nggak pernah kunut teman. Kunutnya setelah ruku apa sebelumnya? Setelah ruku kan? Kunutnya Nabi juga setelah ruku. Ini loh enaknya ikut kiai, nggak usah ngerti dalilnya pun ternyata tanpa kuduga sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di NU kunut karena hadisnya itu, di Muhammadiyah yang resmi juga kunut. Di mana difatwakan kunut? Di kitab fikih Muhammadiyah terbit tahun 25 halaman 23. Halo. Halaman 23 di situ resmi difatwakan kunut subuh itu sunnah. Halaman 27 di kitab fikih Muhammadiyah itu menulis redaksi lafadznya kunut sama persis, tak bacanya begini, redaksi kunut versi Muhammadiyah. Coba sama dengan NU apa enggak? Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Sama? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sama? Dan seterusnya. Tutup kunut, nas astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina, pakai sayyidina, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Sama? Sama. Dan juga difatwakan sunnah kunut subuh pada kitab Himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Himpunan Majelis Tarjih Muhammadiyah terbit tahun 69 halaman 82. Halaman 82 yang ikut tanda tangan di situ antara lain Pak Kiai A.R. Fakhruddin, ikut tanda tangan di situ. Apa bunyinya? Wa fi raq'atis tsaniyah min salati subhi ba'da qaulika rabbana walakal hamdu indal i'tidal fad'u bihadza du'a Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man. Fatwa Muhammadiyah Himpunan Majelis Tarjih
terbit tahun 69, halaman 82, bunyinya seperti ini. Pada sholat subuh rakaat kedua saat iktidal, setelah kamu selesai ngucap Rabbana lakal hamdu, maka bacalah doa berikut ini, Allahumma hdini fiman hadait. Sama? Nah, ikut kiai mas sama dengan hadis Nabi, hadis Bukhari Muslim. Ikut kiai mas ternyata ya sama dengan NU, ya sama dengan Muhammadiyah. Kalau nggak ikut kiai, hanya ikut ser-seran radio, hanya ikut tutorial. Khawatir saya dengan Nabi nggak sama, dengan NU nggak sama, dengan Muhammadiyah juga nggak sama. Terus mau sama dengan siapa? Mau sama dengan siapa? Mau sama dengan Sohibul Madhab At-Tutorialiyah, Sohibul Mahad, kok Mahad? Sohibul Madhab apa tadi? Tutorialiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah, saya nggak usah ngaji panjang-panjang. Pokoknya orang awam biar nggak kemana-mana, nggak keliru, nggak sesat, tetap sesuai dengan garis tuntunan Rasulullah. Kuncinya ikut ulama. Masih ada Mbah Yai Mustafa. Nanti kalau Mbah Yai Mustafa sepuh sebagai khalifah sebelum wafat nunjuk, itu pengganti saya, ya itu yang diikuti. Kiai Kholik yang ditunjuk, ya Kiai Kholik yang diikuti. Ke depan yang ditunjuk Pak Adil yang ganti saya, ya kita ikuti Pak. Tapi Pak Adil mondok dhisik. Clear? Contoh lagi, kalau menurut Kiai baca Quran tanpa lagu boleh, baca Quran tartil tok tanpa lagu boleh, baca Quran ya tartil ya tajwid plus lagu boleh. Sama dengan wanita cantik, wanita cantik alami tanpa berdandan boleh, berdandan tanpa berdandan boleh, sudah cantik plus berdandan tambah boleh. Qurannya fasih tartil pakai suara yang top, lagu yang top tambah boleh, tartil tok tanpa lagu juga boleh. Nah kalau ikut aliran radio tutorial baca Quran pakai lagu begini katanya bid'ah, yang boleh tartil tok pakai lagu bid'ah, MTQ bid'ah. Apa ya begitu? Baca hadis di Riyadus Shalihin, malam yataghanna bil Quran falaisa minna. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Barang siapa anti melakukan Quran, melakukan Quran, itu bukan pengikut sunnah kami. Jadi pengikut sunnah Nabi itu mau tartil saja oke, tartil plus lagu juga oke, semakin enak didengar. Clear? Ikut kiai yasinan boleh, ikut radio nggak boleh yasinan. Ada toh radio begitu? Ikut Kiai Mustafa apa ikut radio? Hah? Ikut Kiai Mustafa apa ikut radio? Agar sesuai dengan tuntunan Rasul, ikutlah ulama yang memang mewarisi ilmunya Kanjeng Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Apa memang Nabi menganjurkan yasinan? Yes. Apa Nabi menganjurkan yasin ganjarannya untuk orang mati? Yes.
Apa hadisnya sahih? Sahih pol. Kalau Malang bukan hanya sahih, tapi sahih loh. Loh, ono wong Malang ini. Sahih lob. Apa lob itu? Pol. Hadisnya satu di Bulughul Maram halaman 107 dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Bagaimana bunyinya anjuran Nabi? Iqra'u ala mautakum Yasin. Tak ulangi. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan olehmu surat Yasin, diniatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Deal. Nah, ikut ulama mesti ada dasarnya. Hadis sahih. Hadis itu juga dinyatakan sahih oleh salah satu tokoh Salafi Wahabi. Siapa tokoh Salafi Wahabi yang menyatakan hadis Yasin ini sahih? Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani dalam kitab Ar-Rasail As-Salafiyah halaman 36. Di situ dia mengatakan wa isnaduhu sahih. Riwayat sanad hadis Yasin ini sahih. Halo. Ditambah lagi di kitab Al-Jami' As-Saghir karangan Imam As-Suyuti juz 2 halaman 178. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih faqra'uha 'inda mautakum. Tak terjemah, coba bisa apa enggak sama? Man qara'a Yasin man dene pesera ore. Peneka qara'a baca beseraman. Yasin dak surat Yasin. Ibtigha'a mardatillah, anyareh ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira Makkah, diampuni lahu kanggo man dzunubuhu ben perbaan dosa-dosanya. Enten Madura, enten. Beda Madura kantor. Enten. Hah? Pesera simbaca Yasin niat angkuh nyareh ridho Allah, maka dosa-dosa si ampun kelebet tapi isepuro bi Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa membaca Yasin niat semata-mata mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Lalu anjuran Nabi faqra'uha 'inda mautakum. Makanya orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu, bacakan untuk mereka surat Yasin. Jami' Shaghir juz 2 halaman 178 riwayat Baihaqi sahih. Nah, ternyata ikut Mbah Mustafa tanpa kita repot-repot dalil, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deal. Orang torikoh terbiasa sholat hajat berjamaah, ya apa enggak? Ada apa enggak di sini? Sholat hajat berjamaah ada? Ada. Sholat tasbih ada, Bu? Sholat taubat ada kan? Nah, lalu dikritik oleh radio dengan mazhab at-tutorialiyah. Katanya si ustadz di radio itu sholat sunat berjamaah enggak ada dalilnya, sholat hajat berjamaah enggak ada dalilnya, sholat tasbih berjamaah enggak ada dalilnya, sholat duha berjamaah enggak ada dalilnya, sholat tahajud berjamaah enggak ada dalilnya. Apa iya? Sementara menurut Mbah Mustafa boleh
Nurut radio? Nurut radio? Nggak boleh. Bagaimana nurut Rasulullah? Hadis Sahih Muslim nomor 1533. 1533 Sahih Muslim. Di situ ditulis keterangan berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi ke rumah Anas. Saat Rasulullah datang ke rumah Anas, itu hanya ada Anas, ibunya dan bibinya, namanya Ummu Haram. Begitu Rasul masuk rumah, Rasul langsung menyuruh ngajak mereka berdiri. Kumu, silahkan berdiri. Fala usolli bikum, benar-benar aku akan sholat berjamaah dengan kamu semua. Fi ghairi waqti faridah, padahal itu tidak pada waktunya sholat fardu. Coba pahami. Rasul datang ke rumah Anas lalu ngajak berjamaah padahal di luar waktu sholat fardu. Berarti jamaah apa ini? Sunnah. Kok gulung paham teman ini? Rasul datang ke rumah Anas lalu ngajak berjamaah padahal itu tidak pada waktunya sholat fardu. Berarti jamaah apa? Sunnah. Jamaah sholat sunnah. Clear? Clear apa enggak? Clear. Itu Sahih Muslim. Makanya ada baiknya Bupati, kalau mungkin meskipun seminggu sekali, sebulan sekali, para pejabat sebelum masuk kantor ajak ke Masjid Pemda, diajak sholat duha berjamaah, di absen. Nanti kalau Bupati lupa dalilnya, WA saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikut Mbah Yai diajak sholat duha berjamaah, diajak ikut sholat hajat berjamaah, disalah-salahkan orang lain, ternyata nggak salah, memang seperti itu tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Deal apa enggak ini? Tadi ada acara salaman-salaman, ada? Jabat tangan biasakah? Atau pakai begini? Woi, begini apa begini? Dua-duanya ada. Pakai cium tangan kan? Bagi jamaah yang masih muda, awam banget, adabnya, sopan santunnya, bersalaman, bermusafahah dengan orang alim lebih sepuh, tentu pakai cium tangan. Dikritik oleh radio, katanya radio ini radio aliran salafi, katanya nggak ada dalil, salaman saja, nggak usah pakai cium tangan, nggak usah pakai bungku. Apa cium tangan bukan ajaran Rasul sampai dilarang-larang? Yang sesuai dengan tuntunan Rasul, pakai cium tangan kepada ulama, kepada orang yang lebih sepuh, atau begini saja. Kalau zaman berani, nanti anak zaman akad nikah, suruh salaman dengan mertuanya, bos, langsung ditempar. Nggak begitulah. Hadis Sahih Bukhari, catat hadis Sahih Bukhari nomor 4377, nomor 4377. Sholat Rasul az-zuhra rak'atain wal asra rak'atain wa baina yadayhi anazah faqama wa qama an-nas faja'alu ya'khuduna biyadihi yamsahuna biha wujuhahum. Suatu saat Rasul musafir bersama sahabatnya, sholat duhurnya 2 rakaat salam, langsung berdiri sholat asar 2 rakaat salam, namanya sholat jamak qasar. Usai sholat Nabi berdiri, sahabat juga ngikuti Nabi, ikut berdiri. Nah, setelah sama-sama berdiri satu persatu, ja'alu ya'khuduna biyadihi, mongko podo tumandang sopo sahabat
tumandang iku yakhuduna podo meraih ngalap biati tangannya Kanjeng Nabi, yamsahuna mereka usap-usapkan wujuhahum ke wajah mereka biha tangannya Kanjeng Nabi. Ba'da jamaah sahabat satu persatu meraih tangan Nabi, mereka usap-usapkan ke wajah. Oleh kiai ahlu sunnah wal jamaah, oleh ulama kita diajari begitu apa enggak? Diajari sopan begitu apa enggak? Diajari kan? Tapi dikritik oleh radio, dan ternyata yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah apa yang diajarkan Kiai Mustafa, yakni kepada ulama orang sepuh pakai cium tangan. Clear. Kapan saya pas lewat, entah di Rio apa di mana, dengar ngimam itu begini, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, terusnya. Tapi yang banyak saya lewat dengar yang banyak Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, pakai basmalah. Ikut Mbah Yai Mustafa pakai basmalah. Ikut radio, Alhamdulillah. Ikut radio langsung alhamdulillah tidak pakai basmalah. Mana yang tuntunan Nabi? Salah. Halo? Mana yang tuntunan Nabi? Hadisnya sahih. Hadis Bukhari nomor 3451. 3451. Bagaimana bunyinya? Kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil basmalah. Kana itu fi'il madhi. Dalam bahasa Inggris tenses itu pas. Yajharu fi'il mudhari. Dalam bahasa Inggris continuous. Nah, kalau sama nanya tensesnya itu masuk kategori past continuous tense. Apa itu? Menterjemahnya begini, dahulu Kanjeng Nabi senantiasa, gitu menterjemahnya. Dahulu Kanjeng Nabi senantiasa menjahar, senantiasa mengeraskan bacaan. Halo. Dahulu Kanjeng Nabi senantiasa mengeraskan bacaan basmalah. Clear. Lah Masjid Mekah Madinah kok nggak begitu? Dahulu begitu. Setelah mulai 1923-24 dikuasai Wahabi, Mekah Madinah berubah. Itu loh. Paham? Nah, kalau ngikut Mekah Madinah yang dulu, ngikut Rasulullah seperti Mbah Yai Mustafa, Mbah Yai Khalid, bismillahnya dibaca keras. Deal. Itu ajaran NU tok apa juga Muhammadiyah? Ya NU, ayo dah. Ya NU, ya Muhammadiyah. Mana? Ya NU, ya Muhammadiyah. Di kitab fikih Muhammadiyah halaman 26 dituliskan Fatihah harus diawali dari bismillah. Di kitab Tarjih Muhammadiyah halaman 77 ada fatwa seperti berikut ini. Summasta'id billahi qailan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa qra' al-basmalah, summa qra' al-Fatihah wa qul ba'daha amin. Itu fatwa Tarjih Muhammadiyah halaman 77. Bunyinya bacalah ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu bacalah basmalah bismillahirrahmanirrahim. Lalu bacalah Fatihah ditutup dengan amin. Nabi pakai basmalah keras terus, diikuti ahlu sunnah wal jamaah
NU juga pakai basmalah, dan ternyata Muhammadiyah pun menfatwakan harus pakai basmalah. Clear. Wes ngantuk. Piro? 5 menit kas? 1 jam lagi. Ojo nyindir sampeyan iki. Sakno bupati lho. Biarlah sekali-kali. Lanjut ya. Ikut Mbah Yai Mustafa kalau tahiyat begini, asyhadu alla ilaha illallah. Ikut Mbah Yai Mustafa. Kalau ikut radio disuruh begini-begini. Mana yang sesuai dengan tuntunan Rasul? Begini apa begini-begini? Yakinlah ikut kiai, ikut ulama yang mewarisi ilmunya Kanjeng Nabi, dan tentu itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana bukti pendalilnya? Ada pada Sahih Muslim juz 1 halaman 408. Halaman 408. Kana idza jalasa fis salat wada'a kaffahul yumna ala fakhidhihil yumna wa qabada asabi'ahu wa asyara bi asbu'ihi allati talil ibham ilal qiblah. Kanjeng Nabi itu kalau duduk tahiyat, tangan kanan di atas paha kanan, tangan kiri di atas paha kiri, dan tangan kanan menggenggam kecuali jari telunjuk. Saat baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuknya Nabi diarahkan menunjuk ke arah kiblat. Mana kiblatnya? Asyhadu alla ilaha illallah. Hadis Sahih Muslim 408 juz 1 menyatakan Nabi dengan jari telunjuknya menunjuk ke arah kiblat. Kalau pakai begini-begini, itu bukan kiblat, tapi nyari kiblat. Sinkronisasi. Kan sinyal lemah kan? Nyari sinyal. Kesimpulannya, ikut kiai sudah. Kalau ada apa-apa, nggak usah percaya pada radio, ikut kiai. Dan kiai itu punya jejaring. Barangkali Mbah Mustafa lali dalil, nanti Mbah Mustafa telepon ke PBNU, telepon ke PP Muhammadiyah. Kalau itu Ustadz Muhammadiyah punya jejaring. Kalau Ustadz PBNU yang ditelepon pas lali, nah Ustadz PBNU insya Allah telepon ke Malang, gitu loh. Kalau telepon ke Malang pas lali kiamat. Nggak usah khawatir ikut ulama. Ada Lirboyo di belakang kita, ada Habib Umar bin Hafid di belakang kita, ada Syed Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maliki di belakang kita, ada Profesor Dr. Ahmad Thayyib Syekhul Azhar di belakang kita. Sama kok. Cek khawatir. Apa? Jangan khawatir. Kelihatannya hanya seorang Mbah Mustafa sendiri. Enggak sendiri, ada banyak ulama yang lain yang sama. Kita lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menurut video ser-seran, iftitah itu langsung wajah tu wajhiyah. Tapi menurut Mbah Mustafa diawali dengan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
wajah tu boleh, ini wajah tu juga boleh kalau ikut Mbah Yai. Tapi katanya video ser-seran nggak boleh, langsung wajah tu wajah. Bagaimana tuntunan Rasul? Baca di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim nomor 630 juga ada. Di situ diterangkan saat berjamaah Nabi jadi imam, ada makmum yang baca Allahu Akbar kabiraw walhamdulillahi katsiraw wa subhanallahi bukrataw wasila. Seterusnya selesai sholat Nabi bertanya, manil qail kalimata kadza wa kadza, siapa yang tadi mengucap kabiraw walhamdulillahi katsir. Sahabat itu ngacung. Apa ngacung itu? Angkat tangan. Saya Nabi yang baca kabiro. Ada apa? Ternyata Nabi mengapresiasi luar biasa. Tuh, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Luar biasa mas, saya heran betapa besar pahala manfaat bacaan kabiro. Apa Nabi manfaat baca kabiro? Begitu kau membaca kabiro, pintu rahmat langsung dibuka. Kalau bacaan kabiro menyebabkan dibukanya pintu rahmat, itu baik apa buruk? Baik apa buruk? Kalau hadisnya Sahih Bukhari Muslim, itu sunnah apa bid'ah? Halo? Kalau hadisnya Sahih Bukhari Muslim, itu sunnah apa bid'ah? Kalau berfaedah membuka pintu rahmat, itu baik apa jelek? Nah, itu kan. Halo. Makanya nggak usah percaya ser-seran. Jangan gampang percaya video. Begini loh Bu, di HP kayak begini, yang ngomong siapa sampean nggak tahu. Apa orangnya ahli tahajud nggak tahu. Apa yang ngomong full jujur, full amanah, nggak tahu. Apa yang ngomong ikhlas atau jangan-jangan cari duit, kita juga nggak tahu. Wong sekarang jadi YouTuber itu alat untuk mencari iklan masuk uang. Apa yang bikin vlog-vlogan itu alim bener, hafal ribuan hadis, ya kita nggak tahu. Daripada ikut medsos yang kita nggak tahu, mending ikut Bayi Mustafa yang kita tahu kesehariannya. Deal apa enggak? Lanjut. Haul. Kata orang Madura, haul. Kalau kita haul gitu aja, orang Madura apa tadi? Haul. Dulu Pak Mahfud MD kesulitan baca apa itu? Apa? Enggak. Apa? Menyengsarakan. Kayak Pak Camat tadi. Menyesangkan. Wong Jawa ngarani niku kami sol-solen. Grow-talent. Menyengsarakan gitu. Yang tadi menyelenggarakan macam. Nah, penutupnya kayak bupati tadi, pas bener. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nah, panjenengan gredeg di depan bupati. Khawatir kena pecat ini. Jangan dipecat loh Pak Bupati. Itu bukan indisipliner karena jenengan terlalu tegas wedi. Haul. Katanya radio, haul nggak ada dalilnya. Bukan tuntunan Rasulullah, tapi katanya Mbah Mustafa, haul tuntunan Rasulullah, sunnah Rasulullah.
Hari ini malam ini pun yang kita lakukan menghauli Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu. Apakah Rasulullah memberi contoh haul? Jawabnya yes. Apa? Yes. Jawabnya yes. Cuma ada yang beda. Tak lihat di mana-mana nggak ada daging kambing. Mana bupati ini kambingnya? Mana satenya? Rasul menghauli Siti Khadijah itu dengan menyembelih kambing. Baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, juz 2 halaman 370 sampai 371. Di situ ada beberapa riwayat, antara lain Kanjeng Nabi dalam rangka mengenang wafatnya Siti Khadijah, Nabi menyembelih kambing, dipotong-potong kecil-kecil, dimasak, diberikan kepada tetangga kanan kiri teman-teman, sambil kepada mereka Nabi menceritakan riwayat hidupnya Siti Khadijah. Itu namanya haul. Halo? Diselamati, disembelihkan kambing, diberikan ke orang-orang sambil membaca riwayatnya Siti Khadijah. Malam ini kita selamatan dikit-dikit, lalu ada ngaji, mungkin nanti atau kapan juga sedikit ada yang membaca riwayatnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu. Termasuk begini, beliau berpesan memberi nasihat seperti ini. Idza ja'atkan na'ma fastaghil bisyukri, wa idza atatkal balwa fastaghil bisabri, wa idza aradta a'la min dalik faridha wa taladdud. Itu ada di kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Kalau kamu dapat kenikmatan, syukurilah sekecil apapun nikmat itu. Dapat duit 10.000, alhamdulillah. Dapat duit 10 juta, alhamdulillah. Dapat duit 5.000, alhamdulillah. Karet laku 1 kilo apa? 10.000. Yang harganya lumayan itu berapa? Karet laku 20.000, alhamdulillah. Turun jadi 18, alhamdulillah. Turun jadi 14, alhamdulillah. Sedikit banyak disyukuri. Kalau kamu dapat nikmat meskipun sedikit, syukurilah, maka Allah akan menaikkan kembali. Kalau diberi sedikit, melecur, nggak ada syukurnya, menggerutu, gerundel, ya sudah, kamu nggak layak ditambah kenikmatannya. Wa idza atatkal balwa fastaghil bisabri. Kalau kau dapat musibah, ujian, maka bersabarlah. Halo, bapak-bapak pengen nikah lagi, ibunya nggak mau, sabarlah. Ibu-ibu tahu-tahu bapaknya nikah lagi, pulang kampung apa sabar? Pokoknya jangan bupati lah. Ini nikah 2 saya nggak melarang, ini nikah 2 saya nggak melarang. Kalau Pak Bupati sampai nikah 2, was, saya yang kampanye jangan dipilih kembali. Kasihan Ibu Bupati, ya bangga. Dia susah-susah payah mempersiapkan segala-galanya. Dan laki-laki sukses itu karena peran istri. Disiapkan bajunya, disiapkan sembarang barang, diservis. Setelah melakukan itu semua, tambah mengkhianati kesetiaannya, nikah lagi. Halo. Bupati khususnya nggak boleh nikah lagi. Kalau ketua DPR agak boleh. Sabar kalau dapatmu
dapatmu. Menurut sampean, saya sekarang ini lagi dapat musibah apa enggak? Kan enggak kelihatan kan? Nyantai, padahal saya sariawan. Jadi orang itu nyantai aja. Kayak Gus Dur, mau diolok-olok, dibully kayak apapun, santai. Emang gue pikirin gitu aja kok repot. Daripada mikir olokan orang, mending dikir. Daripada mikir dibully-bully orang, mending menata hati, tuju kepada Allah. Ngapain memperhatikan orang? Emang gue pikirin gitu aja kok sabar nge? Sabar nge? Wa idza aradta a'la min dalik faridha wa taladud. Kalau kamu ingin derajat lebih tinggi, ingin makom lebih mulia lagi, nikmati meskipun itu musibah. Kena sariawan begini, sabar diam, tapi malah disyukuri. Alhamdulillah sariawan, alhamdulillah sakit gigi, alhamdulillah istri pure, alhamdulillah suami nikah lagi. Seperti Siti Rabi'atul Adawiyah, suaminya pamit nikah lagi, alhamdulillah mas, jangan hanya satu mas, langsung 3 mas. Musibah, tapi dinikmati, disyukuri dengan ridho dan ikhlas. Bagaimana cara Siti Rabi'ah menikmati, mensyukuri musibah suaminya nikah lagi? Kenapa? Mas, monggo dalu niki malam ini ke istri yang sana, besok mas ke istri yang lain, besok lusa ke istri yang sana, baru 4 hari kemudian saya nggak apa-apa mas, terima kasih, matur suwun. Saat kau di rumah mas, kau ganggu asikku dengan Allah. Saat kau di rumah mas, saya baru toto wiritan, wis dijawil-jawil, repot. Aku malah marem mas, lek gak ono sampean. Malam itu waktuku full 100% untuk kekasihku sejati bermunajat Allah subhanahu. Itu loh musibah lo iso jadi nikmat apa iso. Sakit gigi sariawan, alhamdulillah sakit gigi, alhamdulillah sariawan. Sebulan nggak sembuh, baru sebulan setengah baru sembuh. Maunya orang awam nggak ngerti ilmu tasawuf, grundel, menggerutu, tapi ternyata Allah berbuat sesuatu nggak mungkin tanpa nggak mungkin tanpa pasti ada hikmahnya. Ternyata begitu 1,5 bulan sembuh, timbang badan turun 10 kilo. Alhamdulillah. Biasanya gemuk orang perempuan, gemuk 75, sumpah, kelihatan gembrot, khawatir suaminya tertarik yang lain yang lebih. Susah mencari obat diet, nggak manjur-manjur, nggak cocok-cocok. Ternyata Allah kirimkan ini obat diet, bu, sakit gigi dan sariawan 2 bulan. Setelah 2 bulan timbang badan dari 75 tinggal 60, lumayan langsing. Nggak mungkin nih tanpa itu apa nasihat Imam apa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir kembali ke laptop, kurang 2 menit. Hadirin rahmatullah, kita ahli thariqah terbiasa ziarah Wali Songo, ya bangga. Dan di depan makam kita baca Quran, kita baca Yasin, dikritiklah sama aliran radio itu. Woi, itu baca Quran kok di makam? Mbok baca Quran itu di masjid.
Mbok yo baca Quran di rumah, ngapain di makam? Nggak ada tuntunan. Gitu. Adakah tuntunan baca Quran di depan makam? Ada. Di mana ditemukan hadisnya Marzuki? Di karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kitab Ar-Ruh halaman 11. Yang kitab ini juga jadi rujukan pokok oleh kaum Salafi, kaum Wahabi. Apa kitabnya? Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi halaman 11. Bagaimana bunyinya? Kanu idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ala qabri yaqra'una indahul Qur'an. Dahulu para sahabat kalau ada temannya mati, mereka bergantian mendatangi makam temannya, dibacakan Al-Quran. Deal. Apa sih perlunya dibacakan Quran? Satu, meniru hadis itu, dan itu sunnah Rasul. Yang kedua, di dekat di situ dibacakan Quran, di situ turun rahmat, di situ turun baroh. Alangkah bahagianya temanmu yang baru mati didatangi mungkar nakir, mestinya dibentak-bentak, nggak jadi dibentak-bentak, karena mendapat rahmat Allah, keberkahan sakinah dari Allah lantaran kau bacakan Al-Quran. Ada sandaran hadisnya, ada kitab Ar-Ruh karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi halaman 11. Ngapain pakai selamatan segala? Pakai 7 hari lagi. Sampaikah pahala sedekah selamatan kepada mayit? Nyampe, tapi katanya radio nggak nyampe, katanya Nabi nyampe. Mana dalilnya? Sahih Muslim 1672, Sahih Bukhari 2563. Wahai Rasul, ibu saya telah wafat. Apakah ibu yang wafat dapat pahala kalau kami anak-anak mengadakan sedekahan? Ganjarannya kami niatkan buat ibu yang meninggal. Apa jawab Nabi? Naam. Apa jawab Nabi? Naam. Sama kan ajarannya Yai Mustafa? Clear. Tapi katanya fatwa radio nggak nyampe. Katanya radio nggak nyampe. Selamatan 7 hari katanya tradisi kejawen. Katanya itu pengaruh agama Hindu. Ya enggak lah. Wong memang itu kok tuntunan dari Nabi. Di mana kita dapatkan hadisnya? Di kitab Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 178, riwayat Imam Tawus Sahih, dan di kitab At-Tibat syarah hadis Sahih Muslim juz 2 halaman 490 juga sahih. Kalau diterjemah bahwa orang-orang yang sudah mati selama 7 hari mendapat pertanyaan ujian dari malaikat mungkar nakir, maka supaya yang mati ujiannya menjadi ringan, enteng, disunnahkan keluarganya ini bersedekah makanan selama 7 hari, niat ganjarannya untuk yang mati. Clear. Hadis ini sahih. Bagaimana seperti di I'anatul Talibin dari sahabat Jarir bin Abdillah Al-Bajali yang mengatakan acara masak-masak, makan-makan, kumpul-kumpul di rumah duka itu bid'ah, itu niyahah, itu tradisi jahiliyah. Perlu diketahui hadis itu riwayat Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan nggak boleh itu loh, makan-makan, masak-masak di rumah duka nggak boleh. Itu riwayat Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Ahmad bin Hambal sendiri menyatakan hadis ini la aslalahu. Hadis yang melarang-larang masak makan di rumah duka
hadis ini nggak ada dasarnya. Yang mengatakan begitu Imam Hambali sendiri, si perawiha hadis. Di mana keterangan ini didapat Marzuki? Di kitab Syarahnya Bulughul Maram juz 1 halaman 42 karangan Imam At-Tarifi. Selesai. Lalu dari perbedaan pendapat, satu mengadakan ada acara 7 hari, satu mengadakan itu jahiliyah, yang kita ikuti ada acara 7 hari, yang itu hadisnya sahih. Yang mengatakan itu jahiliyah, tradisi jahiliyah, hadisnya aspal, asli tapi palsu. Clear. Dan penutup semuanya hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5417. Nomor 5417. Bagaimana bunyinya? Kanat Aisyatu radhiyallahu anha idza matal mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalika nisa'u thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbinatin fatubikhat thumma suni'at harid wa subbatit talbinatu alaihi thumma qalat qulna ya ma'syaran nisa' fa inni sami'tu Rasulullah yaqul at-talbinah mujimmatun li fu'atil marid tadhabu bi ba'dil husni. Siti Aisyah istrinya Kanjeng Nabi, pernah keluarganya meninggal. Setelah yang takziah pada pulang, mayit dikubur, yang takziah pada pulang, tinggal sanak famili yang nggak pulang, tetangga-tetangga, teman-teman nggak pulang. Saat itu Aisyah membuat jamuan makan, ada kurmanya, ada susunya direbus, lalu ada bubur sarit. Setelah matang siap santap, Aisyah hidangkan pada tamu-tamu, silahkan dimakan. Karena aku Aisyah mendengar Nabi bersabda, daharan seperti ini, sortanah namanya. Halo, di rumah duka membuat daharan itu loh, namanya sortanah. Kata Nabi, itu membuat tenang, lega hati orang yang baru dapat musibah. Perlu diketahui, istri mati stres, Bu. Kecuali orang laki-laki sabar pol, sudah punya tasawuf, istri mati senyum. Sama istri mati kok senyum, mengamalkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau dapat musibah malah bersyukur. Ngono ta? Amplengi ngono. Modus itu. Halo. Istrinya mati stres, suaminya mati stres, anak mati stres, panik, nggak karu-karuan, kalut. Nah, untuk menenangkan hati pikiran, kata Nabi, adakan sedekah setelah mayit dikubur. Kata Nabi, tadhabu bi ba'dil husni, itu bisa menghilangkan sebagian rasa kepanikan, rasa kesedihan. Hadis Bukhari nomor 5417. Kayak begini sahihnya, nggak kamu percaya, tak ampleng. Ada yang kelewatan di kitab Muhammadiyah, Tarjih Muhammadiyah halaman 234 dan 235 menganjurkan ada doa-doa setelah pemakaman. Jadi dianjurkan oleh Tarjih Muhammadiyah, setelah pemakaman jangan langsung pulang, tunggulah sebentar, doain temanmu itu sambil disangoni kalau kedatangan malaikat mungkar nakir. Dan Muhammadiyah halaman 234 sampai 235 menganjurkan ziarah kubur baik bagi laki-laki Muhammadiyah maupun perempuan Muhammadiyah. Cuma untuk perempuan Muhammadiyah Aisyah dianjurkan oleh majelis tarjih jangan sering-sering. Ziarah ya sesekali, jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering kasihan suaminya. Clear. Jadi sebetulnya
asal NU kembali ke ajaran asal, Muhammadiyah juga kembali ke ajaran asal. Nggak ada beda antara NU dan Muhammadiyah. Perkara beda ratus tengkar jadi bibit-bibit perpecahan itu karena ada yang NU atau Muhammadiyah tidak memegangi ajarannya yang asli. Ngaku NU tapi tidak NU, ngaku Muhammadiyah tapi tidak Muhammadiyah. Ini yang sering bikin ruwet. Apa ruwet itu? Apa ini? Jadi organisasi hanya untuk kedok biar laku jualan politiknya. Setelah menjual nama organisasi, laku politiknya, juga nggak pernah nyumbang induk organisasinya. Ini kayak begini, kalau NU bukan bolonya Mbah Hasyim, kalau Muhammadiyah juga bukan bolonya Ki Haji Ahmad Dahlan. Bolone sopo? Bolone Fir'aun. Ngerti ya? Ayo bersatu untuk NKRI harga mati. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم طهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وبيض وجوهنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا وأمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لنا آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم إننا عبيدك وأبناء عبيدك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berkailah Meranti, selamatkan warga Meranti, berilah kemanfaatan warga Meranti, sehatkan warga Meranti, mudahkan rezekinya warga Meranti, ringankan beban warga Meranti, jauhkan Meranti dari virus corona. Bihaqqi la ilaha illallah Syekh Abdul Qadir Waliullah sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.